Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat berdasarkan pemenuhan ulangan tengah semester mata kuliah evolusi. Perkenalkan, saya Latifah Rumambarsari, NIM A420 180 130 dari kelas 6C. Dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Fatkur Rahman. Nomor 1. Beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap belajar mengenai evolusi? Nah, sebelumnya evolusi itu apa sih? Evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang ilmu pengetahuan. Teori evolusi ini menyatakan terjadinya perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup baru. Dari awal kemunculan teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan seperti ilmuwan, akademisi, maupun agamawan. Teori evolusi pertama dipaparkan oleh Charles Darwin, di mana di dalam bukunya On the Origin of Species menjelaskan bahwa spesies-spesies yang ada merupakan keturunan nenek moyang dan seleksi alam sebagai mekanisme modifikasi keturunan. Nah, dari awal kemunculan teori evolusi Darwin ini telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan ilmuwan, akademisi maupun agamawan karena tidak sepakat dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin dan bertentangan dengan Al-Quran. Karena makhluk hidup, contohnya manusia, diciptakan dimulai dari tanah, air, sperma, serta rangkaian evolusi dalam Al-Quran menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup, sehingga banyak tokoh yang menentang mengenai teori evolusi karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan penciptaan makhluk hidup bukanlah dari nenek moyang spesies itu atau dari hasil seleksi alam, melainkan hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita sebagai umat muslim tidak mempercayai mengenai teori evolusi tersebut. Tetapi kita sebagai seorang biologi harus tetap belajar mengenai teori ini dikarenakan dapat bermanfaat sebagai yang pertama, kita dapat mengetahui asal-usul manusia secara ilmiah disertai dengan beberapa teori evolusi yang telah ada. Contohnya yaitu teori dari Charles Darwin. Yang kedua, dapat mengenal sistem kehidupan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Yang keempat, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan varietas baru hasil teknologi tidak terlepas dari evolusi. Yang kelima, dengan adanya evolusi, faktor yang saling berinteraksi antara gen, individu, populasi, dan ekosistem. Yang kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Nah, evolusi itu apa sih? Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Evolusi secara harfiah dapat diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan evolusi biologi adalah perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama dari sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks.
Nah, untuk pernyataan evolution as theory and fact, yang berarti yaitu evolusi sebagai teori dan fakta. Yang pertama yaitu evolusi sebagai fakta. Nah, fakta evolusi berasal dari bukti pengamatan proses ini, dari ketidaksempurnaan organisme yang mencatat sejarah keturunan bersama. Di dalam kutipan artikel Hermann Joseph Muller, yaitu dari buku 100 tahun tanpa Darwinisme sudah cukup menjelaskan tidak ada garis tajam antara spekulasi, hipotesis, teori, prinsip, dan fakta, tetapi hanya perbedaan di sepanjang skala geser dalam tingkat probabilitas ide. Ketika kita mengatakan sesuatu adalah fakta, maka yang kita maksudkan hanyalah probabilitas sangat tinggi, sehingga kita tidak terganggu oleh keraguan tentang hal itu dan siap untuk bertindak sesuai dengan itu. Sekarang, dalam penggunaan istilah ini, satu-satunya yang tepat adalah evolusi merupakan fakta. Nah, fakta evolusi itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara langsung seperti variasi makhluk dan fosil. Nah, variasi makhluk itu merupakan di dalam satu spesies perkembangan akan menurunkan keturunan yang berbeda. Jika keturunan berbeda, maka dalam perkembangan selanjutnya akan menghasilkan variasi yang berbeda pula. Yang kedua yaitu fosil. Nah, fosil digunakan sebagai petunjuk evolusi karena fosil merupakan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang membatu yang berada di lapisan bumi. Dengan membandingkan macam-macam fosil dari berbagai lapisan bumi, diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi evolusi. Nah, fakta evolusi yang kedua yaitu fakta evolusi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 5, yaitu kajian biogeografi merupakan keberadaan makhluk hidup dibatasi pola distribusi penyebarannya. Yang kedua yaitu paleontologi merupakan ilmu tentang fosil. Yang ketiga homologi anatomi. Yang keempat homologi molekul. Dan yang kelima, homologi embriologi, yaitu yang membandingkan perkembangan embrio antara satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu evolusi sebagai teori. Kritikus evolusi menyatakan bahwa evolusi adalah hanya teori yang menekankan bahwa teori ilmiah yang baik tidak pernah mutlak atau menyesatkan, menyajikan sebagai masalah opini daripada fakta atau bukti. Teori evolusi mengacu pada penjelasan tentang keanekaragaman spesies dan nenek moyangnya yang telah memenuhi standar bukti ilmiah yang sangat tinggi. Contohnya yaitu sintesis modern, seleksi alam Darwin, dan warisan Mendel. Nah, sintesis modern ini terus dikembangkan, didebatkan, diuji, disempurnakan oleh para ilmuwan. Tetapi terdapat konsensus yang luar biasa dalam komunitas ilmiah bahwa itu tetap satu-satunya model yang kuat yang menjelaskan fakta-fakta yang diketahui tentang evolusi. Yang ketiga yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, geneflow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau dengan kaitannya berevolusi.
5 mekanismenya, yaitu yang pertama mutasi. Mutasi merupakan perubahan sekuen atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Yang kedua yaitu gene flow atau aliran gen, merupakan penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Yang ketiga rekombinasi gen atau perkawinan silang. Hukum Mendel 1 dan 2 yaitu yang berisi mengenai pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Yang ketiga yaitu seleksi alam. Seleksi alam yaitu suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi, perbedaan dalam satu atau lebih cirinya. Yang terakhir yaitu penyimpangan genetik, merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat terwariskan di dalam populasi. Nah, dari kelima mekanisme tersebut mempunyai hubungan, yaitu evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam satu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.